Bismillahirrahmanirrahim. Pada umumnya, masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Hal itu disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku. Lebih dari itu, suatu kondisi juga dianggap sebagai masalah sosial karena menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik fisik maupun non-fisik. Sehubungan dengan hal itu, salah satu persoalan yang tidak jarang menjadi sumber perdebatan dalam studi masalah sosial adalah tentang definisi. Tidak kurang usaha untuk mendefinisikan masalah sosial secara universal dengan berangkat dari pemikiran bahwa masalah sosial merupakan realita objektif. Dalam hal ini, realita objektif tersebut berupa kondisi dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerugian baik non-fisik maupun fisik material pada segmen tertentu dari suatu masyarakat. Kondisi yang dianggap merugikan tersebut dapat berupa fenomena sosiokultural yang menghalangi sejumlah anggota masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi mereka secara penuh, atau dapat pula berupa ketidaksesuaian antara harapan, idealisme dengan kondisi aktual dalam kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya, upaya untuk merumuskan definisi secara objektif dan diharapkan berlaku universal ini tidak dapat mengelak dari adanya berbagai hambatan. Salah satunya adalah bahwa perumusan definisi oleh seseorang, betapapun telah diusahakan secara objektif, sering tidak dapat menghindar dan melepaskan diri dari subjektivitas yang bersangkutan dalam menentukan ukuran atau standar yang digunakan untuk masyarakat majemuk dan bersifat kompleks. Masalah seperti ini lebih sering dijumpai oleh karena sesuai sifat dan tipe masyarakatnya pada umumnya sulit diperoleh ukuran dan pedoman yang seragam. Masyarakat dari kelompok atau strata yang berbeda, apalagi berasal dari latar belakang wilayah yang berbeda, mempunyai persepsi yang berbeda pula tentang masalah sosial. Pendek kata, terlalu sulit untuk melahirkan studi masalah sosial, apalagi merumuskan definisinya yang terbebas dari relativitas nilai. Di samping itu, tidak jarang masalah akses dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat juga dapat menjadi hambatan yang lain. Dengan menggunakan basis dan dukungan kekuasaan yang ada padanya, lapisan atau kelompok masyarakat tertentu sering dapat memanipulasi realita sosial guna mengontrol perilaku kelompok atau lapisan masyarakat lain yang dianggap dapat membahayakan atau paling tidak merugikan kepentingannya. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya adalah realita sosial yang harus didefinisikan sebagai masalah sosial atau bukan, untuk menghindari adanya berbagai bias tersebut serta untuk menuju pada definisi masalah sosial yang objektif dan bersifat universal. Telah dicoba pula merumuskan definisi masalah sosial dari pendapat umum. Walaupun demikian, cara ini pun bukannya tidak mengandung persoalan. Apabila masalah sosial didefinisikan dari pendapat umum, maka fenomena yang dapat dianggap sebagai masalah akan terbatas pada perilaku dan tindakan yang melanggar eksistensi tatanan sosial yang berlaku. Dengan perkataan lain, masalah sosial merupakan manifestasi dari kondisi kehidupan sosial atau perilaku individu yang abnormal. Cara pendefinisian dan identifikasi masalah seperti itu akan kurang mampu untuk mendeteksi masalah yang muncul dan justru dilestarikan oleh sistem yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan masalah sosial yang justru dirasakan sebagai akibat adanya kemandegan atau stagnasi perkembangan masyarakat yang diciptakan oleh sistem yang berlaku.
Untuk memperbaikinya sering dibutuhkan semacam reformasi yang ide awalnya tidak jarang muncul dari sebagian kecil anggota masyarakat yang mempunyai sikap sebagai pembaru, bukan oleh pendapat umum, atau bahkan tidak jarang oleh pihak-pihak yang berasal dari luar sistem sosial yang bersangkutan. Tidak mudahnya mencapai kesepakatan tentang definisi masalah sosial sebagian besar justru bersumber dari luasnya ruang, lingkup dan banyaknya dimensi dan aspek yang terkait dengan fenomena tersebut. Dari kenyataan tersebut dapat dipahami, apabila satu pihak melihat masalah sosial dari sudut tertentu dan memberikan fokus perhatian pada aspek atau dimensi tertentu, sementara pihak lain melihatnya dari sudut yang berbeda dengan fokus perhatian pada dimensi yang berbeda. Perbedaan sudut pandang dan fokus perhatian tersebut sudah tentu akan memengaruhi aspek dan dimensi apa yang lebih banyak memperoleh sorotan dan pembahasan dalam studi masalah sosial yang dilakukan. Dengan demikian, walaupun objek studinya sama yaitu fenomena masalah sosial, akan tetapi penjelasannya dapat saja berbeda. Kondisi seperti itu seringkali dikatakan sebagai kelemahan sekaligus kekuatan dalam studi masalah sosial. Sebagai kelemahan, karena belum adanya kesepakatan dan kesatuan bahasa untuk mendefinisikan suatu gejala pantas disebut sebagai masalah sosial atau bukan. Padahal studi masalah sosial itu sendiri sudah dilakukan sejak lama. Boleh dikatakan bahwa sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, maka sejak saat itu gejala masalah sosial ada dijumpai. Hal itu disebabkan karena dalam kenyataannya tidak pernah dijumpai suatu kondisi kehidupan masyarakat ideal yang sempurna. Tidak pernah dijumpai kondisi yang menggambarkan bahwa seluruh kebutuhan setiap warga masyarakat terpenuhi, seluruh praktik kehidupan sosial sepenuhnya sesuai harapan atau dasein sepenuhnya sesuai dasolen. Seluruh warga masyarakat dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Demikian pula halnya, boleh dikatakan sejak tumbuhnya ilmu pengetahuan sosial yang mempunyai objek studi kehidupan masyarakat, maka sejak itu pula studi masalah sosial mulai dilakukan. Sebagai kekuatan, karena banyaknya studi masalah sosial yang memberikan fokus perhatian pada aspek atau dimensi tertentu dan melihatnya dari sudut pandang tertentu pula, maka akan diperoleh pemahaman mendalam tentang setiap dimensi yang terkait. Apabila kemudian orang mengumpulkan dan meramu berbagai hasil studi yang dilakukan dengan sudut pandang dan dengan fokus perhatian yang berbeda tersebut, maka akan diperoleh pandangan yang komprehensif dan wawasan yang lebih luas dalam memahami dan menjelaskan fenomena masalah sosial. Walaupun demikian, betapapun kesulitan yang dihadapi, studi masalah sosial telah mencoba untuk memberikan rumusan yang bersifat umum tentang fenomena masalah sosial ini. Barangkali memang tidak sepenuhnya terbebas dari subjektivitas, akan tetapi dengan melakukan perumusan pada tingkat abstraksi tertentu, diharapkan dapat dilihat prinsip yang lebih objektif dan universal yang mampu meliput berbagai dimensi yang terkandung dalam fenomena yang diklasifikasikan sebagai masalah sosial tersebut. Parillo, 1987, 14, menyatakan bahwa pengertian masalah sosial mengandung 4 komponen. Dengan demikian suatu situasi atau kondisi sosial dapat disebut sebagai masalah sosial apabila terlihat indikasi keberadaan 4 unsur tadi. 1. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian sudah hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial. 2. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau non-fisik, baik pada individu maupun masyarakat. 3. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat. 4. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.
Sementara itu, Raab dan Selznick 1964 menyatakan bahwa tidak semua masalah dalam kehidupan manusia merupakan masalah sosial. Masalah sosial pada dasarnya adalah masalah yang terjadi dalam antar hubungan di antara warga masyarakat. Sebagai ilustrasi dapat diambil contoh bahwa masalah kekeringan pada dasarnya bukan masalah sosial. Kondisi itu dapat menjadi masalah sosial apabila kemudian dapat memengaruhi proses relasi sosial. Suatu masalah yang dihadapi seorang warga masyarakat sebagai individu tidak otomatis merupakan masalah sosial. Masalah individu tersebut dapat dianggap sebagai masalah sosial kalau kemudian berkembang menjadi isu sosial. Keterkaitan dengan proses relasi sosial seringkali juga menyangkut aturan dalam hubungan bersama baik formal maupun informal. Masalah sosial terjadi apabila 1. Banyak terjadi hubungan antar warga masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar warga masyarakat. 2. Organisasi sosial menghadapi ancaman serius karena ketidakmampuan mengatur hubungan antar warga. Dari sisi yang lain, ditemukan juga definisi yang justru mempertegas relativitas masalah sosial. Walaupun gejalanya sudah berlangsung cukup lama, baru disebut sebagai masalah sosial apabila dinyatakan sebagai masalah oleh masyarakat. Ilustrasi lain yang menggambarkan bahwa masalah sosial bersifat relatif dapat dilihat dari kenyataan bahwa gejala dan kondisi tertentu yang dalam suatu masyarakat dianggap dan dinyatakan sebagai masalah sosial. Gejala dan kondisi yang sama dalam masyarakat lain belum tentu dianggap dan dinyatakan sebagai masalah sosial. Definisi masalah sosial yang mencoba mengakomodasi adanya relativitas seperti itu antara lain dikemukakan oleh Weinberg, 1981. Menurut Weinberg, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Dari definisi tersebut dapat diidentifikasi 3 unsur penting yaitu 1. Suatu situasi yang dinyatakan. 2. Warga masyarakat yang signifikan. 3. Kebutuhan akan tindakan pemecahan masalah. Dari unsur-unsur tadi dapat dikatakan bahwa agar dinyatakan sebagai masalah sosial, suatu gejala harus didefinisikan dan diidentifikasi sebagai masalah oleh masyarakat. Dalam realitas kehidupan sosial, pernyataan sebagai masalah sosial tidak selalu bersifat eksplisit, tetapi dapat pula secara simbolik. Suatu kondisi yang mendapat reaksi penolakan oleh masyarakat dapat diinterpretasikan sebagai simbol pernyataan masyarakat bahwa kondisi tersebut merupakan masalah sosial. Oleh karena ada perbedaan referensi yang digunakan, mengakibatkan adanya perbedaan identifikasi dan definisi dalam masyarakat yang berbeda. Definisi yang dirumuskan Weinberg ini lebih melihat keberadaan masalah sosial sebagai hasil konstruksi sosial. Pada mulanya berawal dari interpretasi individual yang bersifat subjektif, kemudian menjadi interpretasi intersubjektif melalui interaksi sosial. Sebagai konstruksi sosial yang bersifat intersubjektif, maka hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya persyaratan agar pihak yang menyatakan gejala tertentu sebagai masalah sosial harus cukup signifikan. Di samping ditentukan oleh faktor kuantitatif atau jumlah anggota masyarakat yang menyatakannya sebagai masalah, persyaratan signifikan ini juga dapat ditentukan oleh faktor kualitatif. Walaupun pada awalnya dinyatakan oleh sejumlah orang yang terbatas, akan tetapi apabila dilakukan oleh warga masyarakat,
yang terpandang dan berpengaruh, maka identifikasi masalah sosial tersebut bisa jadi cukup signifikan karena dampak dan pengaruhnya cukup luas. Sebagai contoh, identifikasi masalah sosial yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi sebagai tokoh masyarakat atau seorang ahli di bidangnya berkaitan dengan gejala yang diidentifikasi. Dari berbagai contoh definisi yang sudah disampaikan tersebut, kunci pemahaman masalah sosial adalah terletak pada kondisi yang tidak diharapkan, dan oleh sebab itu diperlukan upaya untuk melakukan perubahan. Pemahaman seperti itu membawa implikasi pada dua hal yang kemudian memegang peranan penting dalam studi dan penanganan masalah sosial. Pertama, kegiatan mengidentifikasi masalah termasuk di dalamnya mengundang perhatian khalayak akan keberadaan masalah tersebut. Kedua, kegiatan untuk merencanakan dan melaksanakan suatu tindakan guna pemecahannya. Memang benar bahwa kedua usaha tersebut mempunyai perbedaan dalam pelaksanaannya. Mengidentifikasi masalah dan mengundang perhatian khalayak tentang keberadaan suatu masalah dapat dilakukan secara lebih cepat dan mudah. Sebaliknya, usaha memecahkan masalah dalam praktik seringkali harus berhadapan dengan hambatan yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga sering dapat menimbulkan frustrasi atau paling tidak keberhasilannya membutuhkan dedikasi yang tinggi dari para pelaksananya. Weinberg, 1981. Kedua kegiatan tersebut juga sering dianggap berbeda dipandang dari orang yang melakukan dan mekanismenya. Identifikasi masalah termasuk mengundang perhatian khalayak dapat dilakukan oleh wartawan, pemuka agama, aktivis sosial dan politik. Sedangkan aktivitas pemecahan masalahnya lebih banyak menjadi tanggung jawab instansi dan petugas profesional kesejahteraan sosial, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Aktivitas mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah seringkali sudah dianggap selesai karena telah berhasil menyadarkan dan menarik perhatian masyarakat akan keberadaan suatu masalah, dan para pelakunya dapat beralih pada masalah dan isu sosial yang lain. Akan tetapi upaya pemecahan masalahnya tetap berlangsung dari waktu ke waktu. Perbedaan pelaku dua tindakan tersebut sering menimbulkan kesenjangan karena pihak yang satu berorientasi pada idealisme, sementara pihak yang lain harus berorientasi pada kenyataan. Pada umumnya mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah berangkat dari terminologi ideal, sedangkan upaya pemecahan masalah selalu berhadapan dengan realita yang real ada di lapangan. Dengan demikian tidak mengherankan apabila sering terjadi semacam konflik antara pelaku identifikasi masalah dengan pelaku tindakan pemecahan masalah. Pihak pertama mempunyai harapan dan tuntutan yang sangat ideal, sementara pihak kedua kesulitan untuk mewujudkannya karena menghadapi berbagai kendala yang ditemukan dalam realitas di lapangan. Terlepas dari beberapa perbedaan di antara dua langkah utama dalam memahami dan menangani masalah sosial tersebut, akan tetapi keduanya merupakan hal yang saling terkait, terutama apabila penanganan masalah sosial dilihat sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses, maka penanganan masalah sosial diawali oleh suatu kegiatan identifikasi untuk menunjukkan keberadaan masalah tersebut dalam kehidupan sosial. Adanya identifikasi inilah yang kemudian mendorong dilakukannya kegiatan untuk merencanakan dan melaksanakan program guna memecahkannya. Arti penting identifikasi masalah dalam penanganan masalah sosial juga tampak dari adanya kenyataan bahwa tidak jarang masalah sosial tertentu sudah berlangsung dan terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi masyarakat belum menyadari. Dengan demikian keberadaan masalah sosial tadi bersifat tersembunyi dan laten. Sukanto, 1988. Karena sifatnya yang tersembunyi dan laten itu,
menyebabkan masalahnya tidak segera ditangani dan seringkali baru disadari setelah berkembang semakin buruk dan terjadi berbagai komplikasi. Apabila masalah sosial sudah diidentifikasi, maka perhatian berikutnya dicurahkan pada usaha untuk menangani dan memecahkan masalah. Sudah barang tentu untuk dapat melakukan tindakan pemecahan masalah diperlukan pemahaman tentang proses, latar belakang, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut. Oleh sebab itu, dalam proses studi masalah sosial, di antara dua kegiatan yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu identifikasi masalah dan tindakan pemecahan masalah, terdapat suatu kegiatan yang tidak kalah pentingnya dibanding keduanya. Kegiatan tadi sering disebut dengan diagnosis masalah. Pada umumnya orang beranggapan bahwa masalah sosial terjadi karena ada sesuatu yang salah dalam proses kehidupan sosial. Mendiagnosis masalah sosial dapat pula diartikan mencari sumber kesalahan tersebut. Berdasarkan hasil diagnosis ini kemudian dapat dirumuskan dan direncanakan tindakan pemecahan masalah. Oleh sebab itu dalam studi masalah sosial terdapat 3 kegiatan baku yaitu identifikasi, diagnosis dan treatment. Ketiganya merupakan langkah penting dalam kajian dan penanganan masalah sosial, serta merupakan bagian dari proses yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu persoalan tentang ketiga kegiatan baku ini akan dibahas tersendiri secara lebih rinci dalam bab I. Untuk mewujudkan hasil yang maksimal dalam studi masalah sosial yang meliputi kegiatan identifikasi, diagnosis dan treatment dibutuhkan kepekaan terhadap gejala sosial yang diamati. Dalam identifikasi, kepekaan dibutuhkan untuk dapat memilah gejala yang merupakan masalah sosial dari gejala sosial lain yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Sifat peka yang dibutuhkan dalam tahap ini, selain memberikan kemampuan mengubah masalah sosial laten menjadi manifest, juga dibutuhkan dalam melihat intensitas dan kompleksitas masalah. Dalam diagnosis masalah, sifat peka juga sangat membantu dalam melihat gejala yang mempunyai relasi dengan masalah sosial yang telah diidentifikasi, termasuk yang menjadi latar belakang dan penyebab masalah. Hasil identifikasi dan diagnosis masalah akan dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam menentukan tindakan pemecahan masalah. Oleh karena didasari oleh referensi dan informasi yang akurat yang diperoleh melalui sifat peka dalam identifikasi dan diagnosis, maka tindakan pemecahan masalah yang dirumuskan dan kemudian dilaksanakan juga lebih efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepekaan dalam studi masalah sosial. Salah satu di antaranya adalah memilih suatu kerangka teoretik yang kemudian menjadi alur berpikir dalam memahami gejala dan hubungan antar gejala. Kerangka teoretik tersebut dapat berupa perspektif yang dilandasi oleh teori tertentu yang akan menentukan sudut pandang dalam melihat gejala sosial. Kepekaan juga dapat ditingkatkan dengan menentukan fokus perhatian dalam studi masalah sosial. Dengan memberikan fokus perhatian dalam pengamatan, maka setiap dinamika gejala yang diamati akan lebih mudah diketahui. Dalam implementasinya pilihan fokus perhatian ini akan menjadi unit pengamatan dan unit analisis dalam studi yang dilakukan. Berkaitan dengan cara yang pertama, dalam studi masalah sosial telah berkembang beberapa perspektif dalam rangka mencoba menjelaskan dan menganalisis masalahnya. Sebagaimana diketahui, objek studi masalah sosial adalah masyarakat itu sendiri atau terutama masyarakat yang dianggap mengalami masalah. Dalam ilmu sosial dikenal adanya berbagai paradigma yang dapat digunakan sebagai referensi dan orientasi untuk menjelaskan suatu fenomena sosial. Dengan demikian, dalam berbagai pembahasan akan ditemukan berbagai pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Sebagai konsekuensinya, dengan menggunakan paradigma yang berbeda dimungkinkan terjadi pula perbedaan tentang realitas sosial yang menjadi objek kajian.
Persoalan apa yang dicari jawabannya? Bagaimana cara menjawabnya? Serta norma dan aturan yang harus diikuti dalam memperoleh data serta menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan untuk menjawab persoalan. Dari kenyataan tersebut dapat dipahami apabila dalam suatu cabang ilmu pengetahuan dapat dilakukan pengelompokan ilmuwan berdasarkan paradigma yang digunakan. Masing-masing kelompok mempunyai cara pandang yang berbeda dalam menjelaskan suatu gejala atau realitas sosial. Perbedaan pandangan di antara kelompok ilmuwan tersebut disebabkan karena perbedaan filsafat yang mendasari pemikirannya. Pada gilirannya, karena dibangun dari sumber pandangan filsafat yang berbeda, dapat berakibat alur pemikiran teori-teori yang dibangun juga akan berbeda. Demikian pula metode yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan substansi ilmunya. Apabila persoalan ini dikaitkan dengan kajian tentang masalah sosial, maka yang terjadi adalah bahwa dengan menggunakan perspektif teori yang berbeda maka akan mengakibatkan perbedaan tentang bagaimana memandang masyarakat dan masalah sosial itu sendiri. Perbedaan ini juga akan memengaruhi pola pikir dalam melakukan kajian masalah sosial yang meliputi identifikasi, diagnosis dan treatment. Jangankan pandangan yang berangkat dari paradigma yang berbeda, dari paradigma yang sama tetapi dengan teori yang berbeda pun akan menghasilkan kajian yang berbeda. Bahkan dengan landasan teori yang sama dapat melahirkan beberapa perspektif. Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan pandangan Julian 1986 banding 11 yang mengklasifikasikan 6 perspektif dalam studi masalah sosial yang dijabarkan dari 3 teori yaitu teori fungsional struktural, konflik dan interaksionisme simbolik. Teori fungsional struktural kemudian melahirkan perspektif patologi sosial, disorganisasi sosial, perilaku menyimpang. Teori konflik mengembangkan perspektif konflik nilai dan institusional. Sedangkan teori interaksionalisme simbolik diderivasikan ke dalam perspektif labeling. Klasifikasi tersebut sebetulnya cukup paralel dengan apa yang dikemukakan Pario 1987 banding 23 sebagai 4 orientasi atau penekanan dalam memahami masalah sosial. Keempat orientasi dalam studi masalah sosial tersebut adalah 1. Individual fault and deviant behavior emphasis 2. Institutional fault and system disorganization emphasis 3. Inequality and inevitable conflict emphasis 4. Interaction and social interpretation emphasis apabila dicermati lebih teliti. Orientasi pertama dan kedua dapat dijelaskan melalui teori fungsional struktural. Orientasi ketiga melalui teori konflik dan yang keempat melalui teori interaksionalisme simbolik. Pembahasan lebih rinci tentang berbagai perspektif dalam studi masalah sosial dapat diikuti pada bab 2. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, selain menetapkan kerangka berpikir melalui pilihan perspektif tertentu, kepekaan terhadap gejala masalah sosial juga dapat ditingkatkan melalui pemberian fokus perhatian pada unit pengamatan dan unit analisis tertentu. Persoalan unit analisis ini dapat meliputi satuan pengamatan untuk melihat suatu gejala sebagai masalah sosial. Dapat pula berupa satuan yang dianggap menjadi sumber masalah sosial atau persoalan tentang siapa yang harus dipersalahkan sebagai sumber penyebab masalah sosial. Pilihan unit analis dalam identifikasi dan diagnosis masalah tersebut juga akan memengaruhi pilihan fokus tindakan dalam treatment atau pemecahan masalah. Permasalahan tentang unit analisis tersebut masing-masing menyangkut pilihan antara individu atau sistem. Persoalan unit analisis sudah dimulai sejak mempermasalahkan satuan pengamatan yang harus diperhatikan dalam melihat dan mempelajari gejala masalah sosial. Ibaratnya penyakit, maka yang dianggap menderita sakit apakah individu, orang per orang, sebagai anggota masyarakat atau masyarakat sebagai kebulatan, sebagai sistem.
Apabila gejala masalah sosial dilihat pada satuan pengamatan individu, maka yang menjadi fokus perhatian adalah perilaku individu. Dalam hal ini dapat saja terjadi dalam masyarakat yang sama. Salah seorang anggota masyarakat perilakunya dianggap merupakan masalah, sedangkan anggota masyarakat lain berperilaku normal. Sebaliknya, apabila masalah sosial dilihat dari satuan pengamatan sistem, maka yang menjadi fokus perhatian bukan perilaku orang per orang tetapi eksistensi dan bekerjanya sistem kehidupan sosial itu sendiri. Dalam proses berikutnya pilihan unit analisis juga berkaitan dengan pengertian masalah sosial sebagai kondisi yang tidak diharapkan dan tidak dikehendaki. Sudah tentu kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan perubahan, perbaikan, dan pemecahan. Untuk dapat melakukan hal tersebut perlu ditelusuri sumber permasalahannya. Berkaitan dengan unit analisisnya, maka akan sampai pada pertanyaan siapa yang harus dipersalahkan sehingga masalah sosial terjadi. Sehubungan dengan hal ini kesalahan dapat dilihat dari individu, baik berupa kesalahan atau cacat secara biologis, psikologis, ekonomis maupun sosiologis. Akan tetapi dapat pula dilihat dari cacat atau kesalahan sistemnya. Pembahasan tentang penentuan unit analisis baik dalam identifikasi masalah maupun dalam melakukan diagnosis dan treatment ditempatkan pada bab 3 buku ini. Sebetulnya persoalan unit analisis ini sangat erat kaitannya dengan kenyataan bahwa masalah sosial mempunyai dimensi yang luas dan menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan sosial. Sebagaimana dilakukan oleh Julian 1986 banding 3-4. Dia mengemukakan 4 asumsi yang perlu dipegang dalam membuat telaah tentang masalah sosial. Keempat asumsi tersebut adalah 1. Masalah sosial dalam kadar yang berbeda-beda adalah suatu hasil efek tidak langsung dan tidak diharapkan dari pola tingkah laku yang ada. 2. Suatu struktur sosial budaya tertentu dapat membuat masyarakat menyesuaikan diri tetapi dapat pula menyimpang. 3. Setiap masyarakat dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori seperti income, tingkat pendidikan, latar belakang etnis dan jenis pekerjaan. Kelompok-kelompok tersebut disebut strata sosial. Setiap orang dari strata yang berbeda mempunyai pengalaman yang berbeda tentang masalah yang sama. Dengan demikian akan mempunyai pemahaman yang berbeda pula. Orang dari strata yang berbeda mempunyai aspirasi yang berbeda dalam hal pemecahan masalah tertentu. Selama aspirasi pemecahan masalah berorientasi kepada nilai dan kepentingannya, maka seringkali akan sulit untuk mencapai kesepakatan dalam pemecahan masalah. Keempat asumsi tersebut di samping mengisyaratkan pentingnya melihat kompleksitas masyarakat dalam rangka memahami masalah sosial, juga sekaligus memberikan rekomendasi bahwa pemahaman masalah sosial selain dapat dilihat dari bentuk perilaku anggota masyarakat juga perlu memahami latar belakang struktur sosialnya. Apabila hal itu kemudian diperhitungkan sebagai unit analisis maka akan tampil bukan saja unit analisis individu melainkan juga sistem dan struktur sosialnya. Hal yang kurang lebih senada juga dapat kita lihat dari pendapat Eitzen 1986 banding 8 tentang objek studi masalah sosial. Menurut pendapatnya objek studi masalah sosial dapat berupa perilaku yang melanggar norma dan dapat pula berupa kondisi kehidupan sosial itu sendiri. Walaupun tidak secara eksplisit dikatakan, maka objek perilaku yang melanggar norma tersebut lebih berupa perilaku orang per orang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan kondisi sosial lebih mengacu pada keberadaan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan perkataan lain, secara garis besar, dalam studi tentang masalah sosial dijumpai pemikiran-pemikiran yang mencoba menjelaskan permasalahannya berangkat dari unit analisis individu dan ada pula yang dari unit analisis masyarakat sebagai suatu kebulatan, khususnya melihatnya dari sudut sistem dan struktur sosialnya.
Variasi ke dalam kedua pendekatan tadi juga dapat dilihat apabila melakukan penelusuran secara kronologis sejarah teori masalah sosial. Dari penelusuran tersebut diperoleh gambaran bahwa dalam periode waktu yang berbeda secara silih berganti dijumpai dominasi pendekatan absolut dan pendekatan relatif. Di samping secara silih berganti pula unit analisis individu dan sistem saling mendominasi pemikiran-pemikiran teoretik dalam studi masalah sosial. Eitzen, 1986. Pasang surut dominasi unit analisis individu dan sistem dalam studi masalah sosial tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan pemikiran dalam ilmu sosial itu sendiri. Sejak lama di kalangan ilmuwan sosial terjadi perdebatan tentang siapa yang lebih dominan dalam kehidupan masyarakat. Individu sebagai aktor atau struktur dan sistem sosialnya. Di satu pihak berpendapat bahwa individu sebagai warga masyarakat merupakan aktor yang bersifat aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan interpretatif. Dari kapasitas seperti itu, maka aktor dianggap yang lebih dominan oleh karena struktur dan sistem sosial adalah hasil kreasi aktor. Di lain pihak berpendapat bahwa dalam kehidupan masyarakat individu sebagai warga masyarakat tunduk pada struktur dan sistem. Nilai dan norma sebagai bagian dari sistem menjadi pedoman warga masyarakat dalam proses interaksi sosial. Perilaku individu tunduk dan dikontrol oleh struktur. Sementara itu, muncul pula kelompok ilmuwan sosial yang mencoba berdiri di tengah. Di satu sisi aktor menggunakan institusi dan struktur sosial sebagai pedoman bertindak. Akan tetapi di sisi yang lain aktor juga bersifat aktif dan kreatif untuk melakukan transformasi dan reproduksi struktur. Realitas tersebut oleh Giddens disebut sebagai dualitas struktur. Giddens dalam Priono 2002. Kecenderungan tersebut juga sejalan dengan pengamatan Rein 1970-426 yang mengatakan bahwa sebagian besar penelitian dan pengkajian dalam ilmu sosial menggunakan hipotesis yang diderivasikan dari kerangka referensi personal, individual dan sosial. Secara lebih khusus, perspektif patologi sosial sebagai perspektif yang paling awal dan paling tua digunakan dalam studi dan pemahaman masalah sosial, juga melahirkan dua pendekatan ini. Perspektif patologi sosial awal menggunakan unit analisis individu sedang perspektif patologi sosial modern condong menggunakan pendekatan sistem. Weinberg, 1981-17. Pada akhirnya perlu pula disadari bahwa kebermaknaan suatu studi termasuk studi masalah sosial di samping ditentukan oleh wawasan teoretik dalam menjelaskan gejala dan alur penalaran dari berbagai proposisi yang dihasilkan, juga sangat ditentukan oleh bagaimana studi itu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini, manfaat studi masalah sosial terutama akan sangat ditentukan oleh kontribusi hasil studi tersebut terhadap upaya pemecahan masalah sosial. Dilihat dari tahap-tahap studinya, maka kontribusi tersebut akan ditentukan dari bagaimana efektivitas pemecahan masalah yang dilakukan dan bagaimana hasil identifikasi dan diagnosis masalah telah dapat dijadikan referensi bagi upaya pemecahan masalahnya. Masalah sosial sebagai kondisi yang tidak diharapkan selalu mendorong adanya tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kondisi tersebut. Oleh sebab itu arti penting dari studi masalah sosial adalah apabila dapat memberikan referensi bagi perumusan tindakan perubahan, sehingga dampaknya betul-betul menghasilkan kondisi kehidupan yang lebih diharapkan, yang pada umumnya disebut sebagai kondisi yang lebih sejahtera. Di negara-negara sedang berkembang proses perubahan dari kondisi yang kurang sejahtera termasuk kondisi yang mengandung masalah sosial menuju kondisi yang lebih sejahtera sering disebut sebagai pembangunan masyarakat. Bagi negara sedang berkembang, pembangunan masyarakat merupakan suatu fenomena yang cukup mendapat tempat di hati masyarakat terutama para pemimpin bangsa.
Hal ini disebabkan karena melalui kegiatan pembangunan diyakini berbagai bentuk ketertinggalan akan lebih cepat dapat dikejar. Berbagai masalah sosial akan dapat diatasi. Bahkan juga diyakini bahwa melalui pembangunan masyarakat tujuan dan cita-cita bangsa akan dapat tercapai. Oleh sebab itulah dari era 1950-an di saat awal negara-negara sedang berkembang memperoleh kemerdekaan politik sampai saat ini, telah dikembangkan berbagai strategi dalam rangka memperoleh formula yang lebih baik guna mengimplementasikan konsep pembangunan masyarakat tersebut. Sutomo, 2006. Proses menuju kondisi yang lebih baik tersebut sering melibatkan berbagai pihak, menggunakan berbagai pendekatan dan strategi, serta memanfaatkan berbagai sumber daya. Kesemuanya itu merupakan komponen-komponen yang diperhitungkan dalam merumuskan proses perubahan yang terencana. Sebagai proses perubahan yang terencana, maka Kotler, dalam Zaltman, 1972-174, menginventarisasi bahwa tindakan sosial tersebut mengandung 5 elemen yang disebutnya sebagai The 5 Cs of Social Action, yang terdiri dari cause, change agency, change target, channel dan change strategi. Cause dimaksudkan sebagai faktor yang menyebabkan dilakukannya tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Faktor ini tidak lain adalah kondisi yang diidentifikasi sebagai masalah sosial itu sendiri. Dalam kenyataannya kondisi yang memerlukan perubahan tersebut dapat berasal dari warga masyarakat yang menjadi penyandang masalah maupun dari kondisi sistem dan institusi sosial yang kurang berjalan sebagaimana diharapkan. Atas dasar pertimbangan tersebut cause dapat berupa warga masyarakat penyandang masalah sosial yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalahnya. Helping cause. Institusi sosial yang membutuhkan perubahan untuk lebih mengefektifkan fungsinya atau karena mempunyai tendensi diskriminatif. Protest cause. Atau institusi sosial yang sudah tidak dapat diharapkan lagi sehingga perlu dirombak sama sekali atau diganti yang baru. Revolutionary cause. Change agency merupakan organisasi baik dari dalam lingkungan masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar yang bertujuan untuk mendorong, memfasilitasi terjadinya perubahan. Dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkan perubahan, change agency dapat menggunakan pendekatan yang bersifat mengarahkan, tetapi dapat pula menggunakan pendekatan yang bersifat persuasif. Dalam pendekatan pertama inisiatif dan perencanaan lebih banyak berasal dari change agency. Sementara dalam pendekatan kedua masyarakat sendiri yang lebih dominan dalam melakukan tindakan pemecahan masalah. Change agency lebih menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Change target adalah individu, kelompok atau institusi yang menjadi sasaran perubahan. Fokus perhatian pada sasaran individu sebagai penyandang masalah atau pada sistem dan institusi sosialnya sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan dalam mendiagnosis masalah, yang pada umumnya berada di antara person blame approach dan system blame approach. Di samping itu, target perubahan juga dapat dibedakan menjadi target akhir, ultimate target, dan target antara, intermediate target. Channel adalah saluran yang berfungsi menghubungkan antara change agency dengan change target. Pada umumnya hubungan di antara keduanya melalui channel tersebut menggunakan mekanisme influence response. Dengan demikian dalam pelaksanaannya dapat dibedakan adanya saluran untuk memasukkan pengaruh sebagai stimuli perubahan, dan saluran untuk melakukan respons terhadap stimuli. Baik saluran untuk memasukkan pengaruh, stimuli maupun untuk melakukan respons dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu saluran dalam bentuk media dan saluran personal. Change strategi adalah cara change agency memengaruhi sasaran dalam rangka mewujudkan perubahan. Strategi yang digunakan akan menentukan keberhasilan atau efektivitas tindakan. Pilihan strategi yang digunakan banyak mempertimbangkan kondisi masyarakat, bentuk masalah, dan potensi perubahan yang ada.
Pada umumnya pilihan strategi berkisar di antara power strategi, persuasif strategi dan redukatif strategi. Power strategi merupakan strategi perubahan yang mengandalkan dukungan kekuasaan, otoritas dan kemampuan finansial dari change agency. Persuasif strategi lebih menekankan pada pemberian stimulan pada masyarakat atau penyandang masalah untuk melakukan perubahan melalui kemampuan memanfaatkan aspek moral, penalaran, dan emosional. Sementara melalui redukatif strategi dilakukan upaya mendorong perubahan dengan melakukan modifikasi kepercayaan, keyakinan dan nilai. Dalam kenyataannya, proses perubahan untuk memecahkan masalah sosial atau untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih diharapkan tersebut dapat dilakukan oleh negara dan oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian upaya pemecahan masalah sosial dapat dibedakan sebagai upaya pemecahan yang berbasis negara dan berbasis masyarakat. Negara semestinya merupakan pihak yang responsif terhadap keberadaan masalah sosial. Oleh karena perwujudan kesejahteraan setiap warganya adalah merupakan tanggung jawab dan peran penting negara. Di lain pihak, masyarakat sendiri juga akan merespons kondisi disebut masalah sosial. Oleh karena yang pada dasarnya setiap orang sebagai warga masyarakat mengharapkan kondisi kehidupannya berkembang semakin baik. Change strategi adalah cara change agency memengaruhi sasaran dalam rangka mewujudkan perubahan. Strategi yang digunakan akan menentukan keberhasilan atau efektivitas tindakan. Pilihan strategi yang digunakan banyak mempertimbangkan kondisi masyarakat, bentuk masalah, dan potensi perubahan yang ada. Pada umumnya pilihan strategi berkisar di antara power strategi, persuasif strategi dan redukatif strategi. Power strategi merupakan strategi perubahan yang mengandalkan dukungan kekuasaan, otoritas dan kemampuan finansial dari change agency. Persuasif strategi lebih menekankan pada pemberian stimulan pada masyarakat atau penyandang masalah untuk melakukan perubahan melalui kemampuan memanfaatkan aspek moral, penalaran, dan emosional. Sementara melalui redukatif strategi dilakukan upaya mendorong perubahan dengan melakukan modifikasi kepercayaan, keyakinan dan nilai. Salah satu bentuk rumusan tindakan negara untuk memecahkan masalah sosial adalah kebijakan sosial. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila dalam banyak kesempatan kebijakan sosial sering disebut sebagai salah satu bentuk respons terutama oleh negara terhadap masalah sosial. Suatu kebijakan akan dapat dirumuskan dengan baik apabila didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Apabila studi masalah sosial dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang masalah sosial, maka studi itu telah memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan sosial yang baik. Selanjutnya juga berarti memberikan kontribusi bagi upaya pemecahan masalah sosial. Hal itu disebabkan karena kebijakan sosial yang dirumuskan dengan tepat, apabila diimplementasikan akan menghasilkan pemecahan masalah sosial yang efektif. Atas dasar pertimbangan itu maka dalam bab 4 buku ini akan dibahas secara khusus upaya pemecahan masalah sosial berbasis yang ini. Negara lebih lanjut. Upaya pemecahan masalah sebagai muara penanganan masalah sosial juga dapat berupa suatu tindakan bersama oleh masyarakat untuk mewujudkan suatu perubahan. Dalam hal ini perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan dari kondisi yang tidak diharapkan menuju kondisi yang sesuai harapan. Pada umumnya yang dimaksud kondisi yang diharapkan adalah kehidupan yang lebih sejahtera. Fenomena yang disebut sebagai masalah sosial pada dasarnya merupakan indikasi kehidupan bermasyarakat yang tidak sejahtera atau paling tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menjadi hambatan bagi perwujudan kesejahteraan sosial. Kotler, dalam Zaltman, 1972-174, mengatakan bahwa manusia dapat memperbaiki kondisi kehidupan sosialnya dengan jalan mengorganisasi tindakan kolektif.
Tindakan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih sejahtera ini merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat sendiri dalam memecahkan masalah sosial. Pemecahan masalah sosial yang berbasis masyarakat ini akan dibahas dalam bab V. Untuk melengkapi pembahasan dan kajian tentang masalah sosial, dalam bab 6 sebagai bab terakhir akan disampaikan tinjauan beberapa kasus. Mengingat bahwa upaya penanganan masalah sosial sebagai salah satu bentuk respons terhadap keberadaan gejala tersebut dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya merupakan proses perubahan, maka pilihan kasus yang akan dibahas mempertimbangkan representasinya dilihat dari posisi masalah sosial dalam proses tersebut. Oleh sebab itu dalam bab tersebut dipilih 3 kasus masalah sosial. Yang pertama, kasus masalah sosial yang berada pada posisi sebelum perubahan sehingga merupakan kondisi yang dapat memberikan inspirasi terhadap upaya perubahan. Yang kedua, kasus masalah sosial yang berada pada posisi saat perubahan sedang berlangsung. Dengan demikian merupakan realitas yang dapat berperan sebagai faktor penghambat perubahan. Yang ketiga, kasus masalah sosial yang berada pada posisi setelah perubahan dilaksanakan, sehingga lebih tepat dilihat sebagai dampak atau side effect negatif dari proses perubahan itu sendiri. Untuk melengkapi pembahasan dan kajian tentang masalah sosial, dalam bab 6 sebagai bab terakhir akan disampaikan tinjauan beberapa kasus. Mengingat bahwa upaya penanganan masalah sosial sebagai salah satu bentuk respons terhadap keberadaan gejala tersebut dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya merupakan proses perubahan, maka pilihan kasus yang akan dibahas mempertimbangkan representasinya dilihat dari posisi masalah sosial dalam proses tersebut. Oleh sebab itu dalam bab tersebut dipilih 3 kasus masalah sosial. Yang pertama, kasus masalah sosial yang berada pada posisi sebelum perubahan sehingga merupakan kondisi yang dapat memberikan inspirasi terhadap upaya perubahan. Yang kedua, kasus masalah sosial yang berada pada posisi saat perubahan sedang berlangsung. Dengan demikian merupakan realitas yang dapat berperan sebagai faktor penghambat perubahan. Yang ketiga, kasus masalah sosial yang berada pada posisi setelah perubahan dilaksanakan, sehingga lebih tepat dilihat sebagai dampak atau side effect negatif dari proses perubahan itu sendiri. Tugas Anda adalah pertama, silahkan review deskripsi dalam video ini, bersumber dari referensi yang telah Anda miliki. Kedua, buatlah analisis menggunakan salah satu pendekatan dalam melihat kasus masalah sosial yang ada di tempat tinggal Anda, lingkungan kerja Anda, atau dimanapun Anda berada. Selamat bekerja.